dapat istiqomah dengan satu amal itu sudah cukup. Satu hal yang membedakan antara kita dan orang terdahulu cuma satu, mereka istiqomah. Istiqomah itu bukan berarti seperti robot, enggak, seperti malaikat. Istiqomah bahasa Arab berarti istaqama yastaqim. Dalam bahasa Arab istaqama yastaqim berarti berusaha untuk menjalankan semaksimal mungkin. Bukan berarti kita harus memaksa diri, tidak. Nah, istiqomah itu ada usaha. Usaha itu berarti bertahap, sedikit. Nah, jika tidak melakukan proses itu langsung banyak, disitulah muncul jenuh, bosan. Dan zikir-zikir tadi akan lebih nikmat lagi jika memahami isinya. Jadi kenapa banyak orang tidak menikmati zikir? Karena dia tidak faham apa yang dizikir. Insya Allah pelan-pelan kita akan menjelaskan makna-makna apa yang ada pada kalimat zikir. Insya Allah. Supaya kolbu itu tahu apa yang dia santap. Sehingga sahlah disebut santapan rohani. Kalau tidak, apa yang disantap? Orang baca, dia baca burung beo. Tahu burung beo? Ya. Burung beo, kita baca assalamualaikum, dia baca assalamualaikum. Burung tiung. Itu tiung sini ya? Tiung. Nah. Dia suka repeat apa yang kita cakap ya? Ulang. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. La ilaha illallah. Itulah guna talqin. Satu lagi ta'lim. Dua. Jadi ma'rifat itu ada wasilahnya, ada medianya. Medianya dua saja. Ta'lim, mengajarkan dan belajar. Yang kedua, talqin. Talqin itu membimbingkan, menghantarkan kalimat dari lisan masuk ke dalam qalbu. Itu talqin. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh ahli qalbu. Tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Ya. Karena si ahli qalbu ini dia terhubung kepada yang membolak-balik qalbu. Kalau seorang wakil talqin, muqaddam, khalifah, mursyid, syekh merasa dialah yang mentalqin, batal. Nuzi'at anhul barakah wal madad. Ya, maka tidak ada lagi anugerah ke dalam majelis itu. Karena dia telah menyekutukan Allah dalam khafinya, dalam ketersembunyian dirinya. Jika ada murid berhasil berzikir, dia pun tidak boleh mengatakan ini asbab saya. Tapi semua asbab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ke depan saya berharap ada kajian membahas rahasia-rahasia apa yang kita baca. Ya, insya Allah. Kalau umur panjang pun saya akan bantu. Tapi jangan tunggu saya. Ya, sini kan banyak guru-guru ya, yang mereka mengerti bahasa Arab. Tapi tidak cukup. Dia harus mengerti bahasa qalbu. Nah, kita masuklah ke ma'rifatullah, ini boleh dihapus. Jadi tadi kita sudah menyebutkan bahwa ma'rifatullah, knowledge ya, tentang Allah, pengetahuan terhadap Allah, pengenalan terhadap Allah, itu ada beberapa jalan. Ada jalan ahli thariqah sufiyah, amaliyah. Ada jalan thariqah sufiyah ruhiyah. Thariqah sufiyah amaliyah itu hanya mendidik nafs jiwa. Maka wajarlah jika ahli thariqah masih bertengkar. Jadi tidak disesalkan, karena mereka masih sedang merawat jiwa. Jiwa itu ada yang disebut jiwa ammarah bisu, yang suka mengajak, menyuruh kepada keburukan. Ada yang lawamah, suka mencaci maki, ya, menyesal, macam-macam. Ada yang mulhamah. Mulhamah itu kadang dia baik, kadang dia buruk. Jika dia punya community yang baik, dia jadi baik. Jika dia punya lingkungan yang buruk, dia jadi buruk. Nah, ini mulhamah. Mulhamah ini tergantung siapa bersama dia. Disinilah Sayyidina Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Hadis Imam Tirmidzi, hadis sahih.
seseorang itu karakternya, akhlaknya akan dipengaruhi oleh siapa orang di sekitarnya. Maka jangan keluar dari jamaah. Kalau keluar satu jamaah harus masuk ke jamaah yang lain. Jangan pernah sendiri. Ya, sendiri syaitan itu lemah. Tapi jika kita sendiri, kita yang ketakutan. Karena dia punya senjata, dia punya nuklir, namanya was-was. Ya, was-was jika kita ini diserang, itu semua orang akan syak, semua orang akan berpenyakit kalbunya. Yang kedua ada thariqah ruhiyah, thariqah sufiyah ruhiyah. Maka sufi ini memang beragam. Thariqah sufiyah ruhiyah ini, mereka tidak ada minat dengan pahala. Mereka tidak minat dengan posisi, power, materi, tidak ada minat. Ya. Bukan berarti mereka jauh dari dunia, dunia di tangannya. Thariqah sufiyah ruhiyah, kalbunya hanya sibuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ruhiyah. Mereka berangkat dari ilmu ma'rifatullah. Kenal dulu baru sembah. Kalau sebagian kelompok sembah dulu baru kenal. Ini objeknya ruh, kalbu. Yang kelompok pertama objeknya nafs, jiwa. Jadi wajar saja orang thariqah masih konflik. Orang thariqah masih berebut siapa mursyid, berebut siapa wakil talqin, siapa khalifah, mursyid, syekh. Wajar, karena dia bergerak di bagian latihan nafsnya. Jadi itu saya tidak heran. Sedari saya kecil saya menyaksikan itu di surau-surau, di zawiyah-zawiyah. Ya. Seorang syekh membicarakan syekh yang lain, khalifah, mursyid, muqaddam, merendahkan, karena mereka dimain di nafsiyahnya. Oleh karena itu belum tentulah seorang mursyid, mohon maaf, belum tentu seorang mursyid, belum tentulah seorang wakil talqin itu wali Allah. Maka untuk jadi wali tidak mesti mursyid, untuk jadi kekasih Allah tidak mesti wakil talqin. Ya, bebannya berat jadi mursyid, bebannya berat jadi wakil talqin. Sungguh nikmatlah kita tidak ada beban. Hubungan kita hanya kita dan Allah. Jadi kalau mau jadi kekasih Allah, tidak mesti berebut menjadi pewaris. Ya, insya Allah. Sibuklah mengenalnya, mengenal yang kita baca namanya dari tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa hari ini orang masih di majelis-majelis dirusak dengan membicarakan hal-hal yang tidak penting? Karena tidak kenal kepada Allah. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh menyebut nama Allah, membicarakan ilmu tentang Allah itu lebih besar dari semua soalan-soalan yang ada, semua perihal-perihal yang ada, semua masalah yang ada, semua isu-isu yang ada. Jadi kalau benar kita ini bermakrifat kepada Allah, nggak ada orang bertengkar. Tapi inilah lemahnya kita, ada sisi nafsiyah. Nah, maka thariqah nafsiyah mendidik nafs. Itu bagusnya. Mendidik berarti kalau masih konflik, dia belum menyelesaikan thariqah nafsiyahnya. Ya. Jadi kenapa orang thariqah masih konflik, masih bertengkar? Karena dia belum menyelesaikan thariqahnya. Gitu ya. Kita mafhum, kita faham, tidak ada masalah. Ya. Kenapa antara thariqah saling merendahkan? Berarti dia belum wusul kepada Allah. Karena kalau dia wusul kepada Allah, dia tidak ada merendahkan Allah. Walaqad karramna bani Adam. Semua Allah telah muliakan keturunan bani Adam. Baik, kita masuk ke ma'rifatullah. Masih kuat? Wah, insyaallah. Serius? 12. La ilaha illallah 12. Insyaallah. Saya pun semangat. Ya. Masya Allah. Boleh? Tadi kita sudah mulai dari pertanyaan Ustaz tadi ya, mengenai mengenal Allah. Jadi ma'rifatullah kita
singkat menjadi ya, ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini Allah SWT. Ini bukan Allah, ini huruf kata yang menunjukkan Allah. Tapi ini bukan Bukan Allah. Tapi ini harus dihormati. Coba Datuk ini punya nama, punya gelar, ada di suatu tulisan, lalu orang ambil, diinjak, marah. Sama, apalagi yang punya nama ini. Jadi kalau ada orang pegang mushaf Quran, lalu ini bukan Quran, saya injak, itu orang kafir. Dia telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nama tidak boleh dipisah daripada yang punya nama. Saya Ar-Razi. Ada orang coret-coret nama saya tersinggung. Itu nama saya. Walaupun itu bukan saya. Tapi itu nama saya. Faham di situ ya? Nah, itu hubungan nama dengan yang punya nama. Siapakah dia Allah itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dirinya laisa kamitslihi syai'. Surat Asy-Syura. Jadi ada surat Syura ayat 11. Di pertengahan ayat Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Pernah dengar? Benar. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Laisa tiadalah ka seperti misli serupanya, seperti serupanya, seperti semisalnya. Jadi jangankan seperti dia, yang serupa dengan dia pun tidak ada. Jika Ar-Razi punya orang yang mirip di sini, ya, ada orang wajahnya mirip saya, maka tuan-tuan ini mirip dengan yang mirip itu tidak, apalagi dengan Ar-Razi, paham? Mirip dengan cloning saya pun tidak, apalagi mirip dengan saya. Tidak ada yang mirip dengan kamitslihi. Nah, siapakah yang mitslihi ini? Mitslihi ini bukan serupa dalam artian menyerupai Allah. Mitslihi ini dalam bahasa Arab bisa diartikan yang memancarkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad itu Allah, bukan ya. Tapi memancarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat baiknya Allah, rahmatnya Allah. Nah, itu misli. Syai'. Tiada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Serupa dengan Nabi Muhammad pun tidak ada. Apalagi dengan yang disembah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham di situ? Ya. Yang serupa dengan sifat indahnya Nabi Muhammad pun tidak ada. Apalagi yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan sifat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat surat Syura mohon dihafalkan. Ya. Ini pegangan sampai masuk kubur. Ya. Ketika ditanya man rabbuka, boleh jawab pakai ini. Siapa Rabbmu? Boleh. Allah, laisa kamitslihi syai'. Malaikat lah. Sahib saya. Kalau kita sudah biasa salawat, nah, nanti dikasih unjuk wajah. Maka ada dua ma'rifat yang mesti diketahui sebelum kita wafat. Pertama ma'rifatullah, yang kedua ma'rifat Habibillah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua itu selamat. Nanti jadi kawannya malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Bahkan kadang-kadang malaikat itu bisa lebih hormat kepada yang dia tanya. Wah, yang ditanya wali ya. Hormat. Dia angkat tangan. Jadi jika wali yang ditanya, malaikat Munkar dan Nakir, dia akan memuliakan orang itu. Tapi jika yang ditanya tidak mengenal dua ini, ya, ma'rifat tadi. Jadi ini baru satu ma'rifat ya.
baru ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ya, Muhammad. Di sinilah orang belajar Nur Muhammad. Boleh belajar Nur Muhammad, bukan ajaran sesat. Itu ajaran ulama-ulama dari dahulu. Ya. Imam Sa'id bin Jubair, murid dari Sayyidina Ibn Abbas, tabi'in, mengatakan bahwa Allahu nurus samawati wal ardi, surah An-Nur ayat 35. Nur itu, nur kedua dalam ayat itu, ayatnya panjang. Allahu nurus samawati wal ardi. Saya kalau sholat malam suka baca ayat itu, berharap Allah supaya terangi qalbu. Ya. Allahu nurus samawati wal ardi. Mathalu nurihi, nur yang kedua itu nur Nabi Muhammad. Siapa yang cakap? Tabi'in. Tabi'in itu salaf, murid sahabat. Maka ilmu Nur Muhammad bukan ilmu orang tariqah, bukan ilmu sufi. Itu ilmunya para sahabat, ilmunya para tabi'in. Maka ilmu tarikat sufi diambil dari mereka. Tarikat sufi bukanlah ajaran baru, bukanlah ajaran sesat. Dia diambil dari ajaran sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kita simpan dulu ya. Kita yang ini sudah dihafal, laisa kamitslihi, coba dihafal. Laisa kamitslihi. Hapus ya. Allah Subhanahu wa taala dia memiliki zat yang tidak dapat kita bayangkan. Oke? Nah, maka kita kalau ingin belajar, saya buatkan mapnya, GPS to Allah. Nah, pertama namanya zat. Karena zat tidak dapat dibayangkan, tidak dapat dicapai oleh akal pikiran. Siapa yang coba-coba pikir zat gila dan sesat. Ya, pasti sesat. Kecuali di dalam qalbu Muhammad ada ma'rifat zatullah. Maka hanya wali-wali yang mewarisi qalbu Nabi Muhammad dari masa ke masa, wali-wali kutub, wali-wali ghaus, mereka lah yang di qalbunya tersimpan ma'rifatul zat. Di luar mereka tidak ada. Dan itu Allah simpan sampai hari ini. Indah sekali suaranya. Seakan sudah pagi ya. Ma'rifat zat. Zat ini turunannya yang mesti kita belajar adalah sifat. Tolong dihafal ya. Sifat. Sifat di situ bukanlah sifat yang kita bayangkan. Seperti sifat dia pemarah, bukan. Sifat dia pelit, tahu pelit? Iya, kedekut. Bakhil. Berdekut apa? Kedekut. Wah, kosakata baru. Vocabulary baru. Bukan. Sifat ini ada turunannya nanti. Ya. Dari sifat itulah muncul nama. Nama bahasa Arabnya asma. Ya, nama. Sifat itu akan muncul pada yang kedua, af'al. Apa arti af'al? Perbuatan. Maka yang paling mudah mengenal Allah, saya menyarankan di majelis ini nanti ada kajian, namanya kajian asma. Asmaul Husna. Ada berapa? 99. Kenapa tidak sifat 20? Oh, sifat 20 lain lagi ya. Di sini nanti ada lagi. Nanti kita setelah kita hapus ini, kita keluarkan sifat sendiri ya. Sudah di record? Ya, sudah direkam di kepalanya? Oke. Nama ya. Af'al ini di antara nama itu ada yang berkaitan dengan sifat, ada yang berkaitan dengan perbuatan. Ya. Sekedar sifat tidak ada batas. Tidak ada batas. Karena
tidak ada batas, akal kita terbatas. Ulama kita kasihlah GPS bernama sifat 2 itu ya. Maka di majelis ini mestinya untuk ma'rifatullah ada 2 ilmu sebelum ma'rifat Nabi Muhammad. Pertama kajian sifat 20, satu kajian Asmaul. Siap ya? Nanti dibuat ya. Silakan nanti. Ya. Tapi harus punya ilmunya. Jangan main coba-coba. Ya. Kalau sifat 20 sudah banyak yang ngajar sini. Jadi ini ilmu tersendiri lagi. Ya. Ilmu tersendiri lagi. Tak boleh cuma lewat YouTube. Harus talaqi kepada gurunya. Ya. Atau minimal diijazahkan gurunya. Oke, boleh dihapus. Jadi apabila di sini ada semacam ya hari-hari malam-malam seperti ini, maka harus ada kajian misalnya jedanya kajian nama Allah Rahman, ada Rahim, sampai nanti 99. Tidak mesti satu hari banyak-banyak, mungkin cuma 2 nama atau 3 nama, itu cukup. Ya. Insya Allah langsung bersih. Kok saya yang hapus nak bersih-bersih? Ya. Nah, sifat 20 tadi sifat ya. Nah, sifat ini yang paling penting di situ namanya sifat nafsiyah. Boleh juga disebut zatiyah. Sifat zatnya Allah. Apa sifat zatnya Allah? Nah, itulah wujud. Arabik atau Latin? Pilih mana? Saya tulis Arabnya biar lebih horor. Wujud. Udah jadi bahasa kita. Wujud. Maha ada. Saya dulu pernah beri teka-teki kepada jemaah. Mungkin sudah pernah tonton ya videonya. Lebih dulu ayam atau telur? Masih ingat? Sudah. Ya, dulu mana? Tak ayam, tak telur. Lolos ya, ingat. Karena kita lihat ada ayam keluar dari telur. Tapi kita juga lihat ada telur keluar dari ayam. Oh, itu jamaah 10 menit dia bisa jawab. Ramai itu masjid. Yang satu kelompok bilang ayam. Saya lihat ayam dulu. Karena ayam bertelur. Nah, orang itu terjebak pada ayam dan telur. Akhirnya dia bingung, sepertinya tidak ada. Nah, itulah nasib orang-orang yang ateis. Pikirannya lelah memikirkan Allah karena dia salah fikir. Coba kalau dia berfikirnya sesuai dengan GPS-nya, bukan ayam, bukan telur, tapi ada yang bukan ayam, ada yang bukan telur, menciptakan dua-duanya. Wujud itu saya ada karena asbab ayah ibu, karena kakek nenek terus sampai ke Nabi Adam. Nabi Adam dari siapa? Apa perbedaan antara Sayyidina Adam dan Azazil iblis? Sama-sama dicipta. Selawat Muhammad. Itu setelah dicipta. Sebelum dicipta apa? Nah, ini ilmu ma'rifat ini. Ini bagian dari ilmu ma'rifat. Ma'rifat wujud. Nanti ini ma'rifat ini berkaitan dengan sifat. Nah, ini ada turunannya nanti. Wujud. Ulama kita membagi, ada yang membaginya di sini. Setara dengan wujud. Nah, itu boleh ya.
Tapi saya tidak begitu. Kita bagi di sini ada namanya salbiyah. Sifat salbiyah itu sifat menegasikan, menegatifkan, menolak, menafikan. Salbiyah. Lalu di sini ada lagi sifat namanya ma'ani. Ma'ani, makna. Contoh, yang melihat mata atau penglihatan. Penglihatan itu disebut sifat ma'ani. Pernah mimpi? Matanya dipejam atau terbuka? Pejam. Lalu melihat pakai apa? Pakai apa lihat? Pakai sifat ma'ani bernama penglihatan. Maka penglihatan itu dalam bahasa Arab disebut sifat ma'ani. Apa arti ma'ani? Makna. Ini mata. Apa makna dari mata? Melihat penglihatan itu disebut sifat ma'ani. Paham? Ada 7 ya, sifat ma'ani. Coba baca ini sifat 20. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudra irada ilmun hayat sama basar kalam. Coba diulang. Qudrat iradah. Saya mampu angkat tangan. Nah, coba angkat tangannya. Oh, tersihir semua. Bisa angkat tangan? Mohon maaf, ada orang yang terkena stroke, dia bisa angkat tangannya? Tidak bisa, tak boleh. Apa? Allah ambil kudrahnya. Ada orang buta, Allah ambil basarnya, penglihatannya. Ada orang meninggal, Allah ambil hayatnya. Anak saya baru 50 hari lah ya, Allah ambil hayat darinya. Jadi wafat meninggal itu adalah pengambilan sifat ma'ani. Maka jika disebut dalam tasawuf, matilah engkau sebelum mati, artinya serahkan sifat ma'animu kepada Allah sebelum benar-benar engkau mati. Itu yang disebut mati sebelum mati. Ini bagian dari ma'rifat. Ya, kita senggol-senggol dikit ya. Senggol. Ya, kita colek-colek dikit ya. Padahal yang mau kita kejar wujud. Karena semua sifat ini menunjukkan wujud yang satu. Saya melihat, saya mendengar, tuan-puan juga melihat, mendengar. Apakah melihat itu satu zat berbeda dengan yang mendengar, atau dia satu? Nah, apa tuan itu ada 7. Sifat ma'ani ada 7. Ya, apakah zat itu 7 atau satu? Satu. Ini ma'ani. Itu ma'ani. Itu analog untuk memahami si wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, jadi siapa yang mendengar itu? Allah. Hah? Ada Allah ibadah? Enggak buat itu. Nanti di fatwa sesat sama Dangdut ya. Jadi siapa yang mendengar itu? Siapa yang mendengar malam ini? Siapa yang melihat malam ini? Itu sifat. Yang punya sifat ini siapa? Oke, ini putih kan? Yang putih siapa? Papan tulis. Oke, papan tulis itu zat. Putih itu sifat. Yang mendengar, yang melihat, ini tubuh ini. Yang punya tubuh ini siapa sebenarnya? Nah, itu yang disebut ruh. Ruh inilah pusatnya. Pelan-pelan. Nah, 7 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini apa aja tadi? Qudrat saya kasih simbol ya. Qudrat, irada, sama,
Basor, Basar. Kalam. masih kurang nih. Kalam. Apalagi? Masih 5. Hayat. Ilmu, ilmu, Hayat. hayat. Ya, ini ilmu. Ini hati-hati yang PhD, yang sekolahnya tinggi-tinggi itu ya, yang ilmunya Masya Allah. Ini ilmu. Saya merasa berilmu. Saya. Padahal ilmu itu Milik Allah. Allah pinjam, itu semua pinjam. Apa bahasanya, kredit ya? Tahu kredit? Jadi kita kalau beli mobil bayar bertahap, itu apa namanya? Kredit ya? Asuransi. Kredit. Ya. Asuransi. Ini ilmu Allah, kredit ini. Semua ini Dia pancarkan dari sifat ma'aninya, dianugerahkan kepada kita. Ya. Tapi ini bukan Allah, ingat. Yang mendengar itu ruhnya Ar-Razi. Yang mengajar itu dari ilmunya Ar-Razi, tapi dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah yang mengajar, bukan. Tetap saja hamba yang mengajar. Karena hamba. Allah. Tidak boleh kita menyamakan hamba dengan Allah. Baik. Nah, sifat wujud ini, jadi siapakah yang kudrat, siapakah yang iradat? Itulah yang zat yang wujud itu. Saya mau tanya lagi. Jadi apa bentuk penglihatan itu? Ada nggak bentuknya? Tak ada. Tak ada atau tak tahu? Bentuk aja. Hah? Penglihatan mana? Hah? Kita nggak tahu, bukan tak ada. Apalagi yang punya sifat mendengar, melihat. Apabila saya yang berkalam ini tidak tahu ruh yang sebenarnya seperti apa dia, bagaimana dia, apatah lagi yang meniupkan ruh ke dalam tubuh ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin seseorang mengenal dirinya, sifat-sifat dirinya, semakin dia merasa jahil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia merasa, ya Allah, kami tidaklah tahu. Inilah thariqah Naqsyabandiyah. Puncak Naqsyabandiyah merasa jahil. Siapa yang berkalam? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu As-Siddiq, beliau mengatakan al-ajzu anil idrak. Mengaku tidak tahu, mengaku jahil, mengaku tidak punya ilmu, itulah ilmu yang sebenarnya. Yang hanya boleh merasa berilmu hanyalah zat yang maha berilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Ar-Razi masih merasa dapat bisa mengajar thariqat, mampu mengajar tasawuf, itu belum itu, ya. Saya terhijab dengan ilmu. Maka ini disebut hijab, tirai. Ya? Nah, boleh dihapus lagi. Kita ulang lagi bahas wujudnya. Ya. Jadi biasanya ulama-ulama kita membahas wujud itu bagus, tapi bikin pelik. Ya, mungkin banyak orang kemudian sakit kepala. Sebenarnya cara asalnya seperti itu. Tapi masa sudah berubah. Orang tidak mau seperti itu, ya. Maka saya kemudian balik caranya. Dimulai dari sifat, jadi kita buka wujud, tapi kita jelaskan ma'ani, baru sambung dia. Lalu kita analogkan dengan diri. Mulai faham sampai 20? Ini semalam sudah faham sampai 20, tidak perlu 20 hari. Insya Allah. Ya. Maka zat, ya, zatullah, zatullah ini ia membuat tirai terhadap zatnya. Tirai pertamanya bernama sifat. Hijab.
Lalu sifat, Allah beri lagi lah nama. Lalu Allah beri lagi lah yang paling luar, af'al, perbuatan. Tadi saya tanya, apa perbedaan penciptaan Nabi Adam dengan iblis? Nah, ini yang kita hendak mau kejar ini. Ya? Apa bedanya? Allah mencipta iblis dengan perbuatan. Perbuatan itu dengan sifat ma'ani, kudrah, iradah. Semoga bisa baca lah ya. Kan orang Malaysia suka baca Arab Jawi ya. Saya Jawi, bisa baca? Semoga saya doakan. Kudrah iradah itu kun fayakun. Kun, hendaklah engkau menjadi ada, maka dia menjadi ada. Siapa yang menjadi? Iblis. Sedangkan Sayyidina Adam dicipta, Allah katakan khalaqtuka, ya, walam taku syai'a. Bahkan disebutkan yadayya, aku ciptakan engkau dengan dua tanganku. Bukan tangan ini, ya. Kan samaknya sudah berlainan. Ketika disebut tangan, hanya Allah yang tahu maknanya. Jika seorang ibu mengatakan kepada anaknya yang baru pulang dari luar kota, dari luar negara, ini masakan buatan ibu, itu tanda apa? Tanda sayang. Allah mengatakan, hei Adam, aku ciptakan engkau dengan tanganku. Begitu Allah mengatakan, aku sangat sayang kepadamu, hai Adam. Maka yad di situ mengandung makna. Kita tidak perlu mentakwil kata yad. Allah tahu maknanya, makna hakikatnya. Tapi salah satu cabang dari maknanya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang itu ada di antara sifat dan zat. Ya, namanya rahmah. Namanya rahmah. Jadi ini kalau kita keluarkan, ini namanya rahmah. Bahasa kitanya kasih sayang. Kasih sayang itulah yang kemudian membuat Sayyidina Adam lebih mulia daripada iblis. Karena iblis dicipta hanya dari kun, kudrah iradah. Kudrah iradah menunjukkan izzahnya Allah, hebatnya Allah. Maka iblis pun bersumpah ketika dia hendak melawan, bi'izzatika ya Rabb, dengan izzahmu. Jadi iblis percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada Adam. Jadi dia hanya percaya Allah mana yang dia suka, cuma dua sifat. Jadi iblis itu punya ma'rifat, tapi ma'rifatnya hanya dua sifat. Sedangkan Adam memahami semua sifat. Sifat rahmah. Itu perbedaan. Iblis sudah pernah berzikir 18.000 tahun. 18.000 tahun. Mulai sedari dia dididik Sayyidina Jibril di bumi, naik ke langit 1, 2 sampai 7, masuk surga dan memimpin semua malaikat beribadah di surga. Tapi iblis lupa belajar makrifat. Dia merasa sudah sangat tinggi makomnya karena dia banyak zikir. Karena di setiap alam sampai alam surga dia berzikir. Maka iblis itu punya singgasana, punya mahligai, punya kebun-kebun, punya aset yang luar biasa luas di surga. Buah dari berzikir waktu di bumi dan di langit. Satu subhanallah, satu pohon di surga. Apalagi baca la ilaha illallah, ya, apalagi baca sholawat, Allahumma sholli. Oh ya, di semua itu pintu masuk surga itu sholawat. Ya. Ini perbedaannya antara iblis dan rahmah itu diturunkan dalam sholawat.
Bahasa Arab salat dan salawat itu sama. Salatu ala nabi, as-salatu ala nabi, salat atas nabi. Apakah kita salat menyembah nabi? Bukan. Maka arti salat adalah rahmah. Yang disebut simahum fi wujuhim min athari sujud, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW itu terlihat pancaran di wajahnya, pancaran bekas sujud, itu adalah pancaran rahmat, kasih sayang. Maka ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW, dia di wajahnya ada kasih sayang kepada siapa saja, mau dia seorang muslim ataupun tidak muslim. Karena Rasulullah itu rahmat bagi semua alam, bukan hanya muslim saja. Itu sebabnya seorang perempuan baghiyah, pelacur, dirahmati Allah, diampuni Allah hanya karena dia menyimpan di dalam dirinya satu rahmah kepada anjing yang najis. Anjing najis berapa? Jilat anjing di mazhab Syafi'i berapa kali kita basuh? Najisnya bukan main, tapi itu kan najis zahirnya. Mungkin hati kita ini lebih najis daripada anjing. Orang-orang yang menyekutukan Allah dengan ilmunya yang dalam dirinya, dengan hebatnya, pintarnya, orang itu lebih najis daripada anjing. Karena anjing tidak pernah lupa kepada Allah kecuali dia mati. Jadi semua hewan itu kalau dia lupa kepada Allah, mati. Kalau kita sudah berapa saat kita lupa kepada Allah, tapi Allah kasih kesempatan hayat kan? Nah inilah, maka kemudian mesti ada istiqamah, ya. Oke. Nah perbuatan inilah Allah berikan pancarannya kepada manusia menjadi tubuh jiwa, tubuh dan jiwa. Ya. Jadi Allah memancarkannya, itulah kun. Bukan berarti jiwa ini kemudian dia Allah, bukan. Ya. Nama itu Allah simpan di rumah-rumahnya. Saya kalau menyimpan duit, ya, mata uang ringgit ya, ringgit di mana kita simpan? Di jalan, di mobil atau di rumah? Ya. Saya punya benda berharga, saya simpan di mana? Surat-surat, lembaran-lembaran berharga di mana? Rumah. Di rumah. Nama Allah satu nama itu satu lembar berharga, satu surat berharga. Di mana Allah simpan? Di rumah-rumahnya. Maka keluarlah ungkapan dari ulama, ini bukan hadis. Qalbul mu'min baitullah. Qalbunya orang beriman itu adalah tempat menyimpan lembaran-lembaran nama Allah. Inilah rahasia tawajuh yang diajarkan ya Maulana Syekh Abah Ahmad Tajul Arifin, atau yang diajar oleh mursyid-mursyid Naqsyabandiyah, mursyid-mursyid Syaziliyah, mursyid Idrisiyah, semua sama. Semua sama. Mereka sedang ada nama masjidnya, Masjid Qadiriyah Naqsyabandiyah. Qalbu Naqsyabandiyah. Ada yang Idrisiyah, itu cuma nama. Tapi di dalamnya hampir-hampir sama. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nama Allah itu Allah simpan di mana? Qalbu. Jadi siapakah yang membantu kita saat kita zikir tadi? Allah. Inilah yang kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu aku mengingat akan Engkau. Maka ciri-ciri tanda-tanda orang dapat bantuan Allah, dapat pertolongan dari Allah apa? Ingat Allah. Dia dapat ingat Allah. Nah nama Allah itu berat. Nama Allah diturunkan ke bukit longsor. Tanahnya hancur. Allah kalamkan ke bumi bergetar. Zilzal, terjadilah gempa bumi. Allah turunkan ke laut, terjadilah ombak yang bergelombang-gelombang, tsunami. Allah turunkan ke udara, jadilah angin. Berat. Maka tidak ada yang sanggup memikul nama Allah. Siapa yang sanggup mikul? Qalbu manusia. Nah, kita dapat anugerah, dapat
nyebutnya file besar, namanya qalbu, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika disebut masjid, apakah masjid itu yang ada kubah? Bukan. Agama Sikh, tempat ibadahnya juga berkubah. Dulu sebelum Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW datang, orang-orang Persia menyembah api. Itu lewat menara-menara dan ada kubahnya. Maka kubah itu peradaban manusia. Adapun kemajuan qalbu itu lain. Ada masjid nih, masjid. Kubahnya bagus, kaligrafinya banyak, khat-khat Arabnya Masya Allah. Apa namanya nih? Karpetnya tebal seperti ini kan? Tebal sekali ya. Seakan kita mau langsung tidur ya. Harum, tapi orang yang zikir tidak ada. Maka itu masjid bukanlah Baitullah. Itu kubur. Ya. Maka rumah yang tidak ada nama Allah itu kuburan. Maka beruntunglah tempat ini. Ya, beruntung Datin. Beruntung tempat ini dipakai ya, zikrullah. Saya tidak tahu siapalah dulu yang mulai zikir di sini pertama. Sebelum ya, Datuk nih punya tanah di sini. Pasti sudah ada waliullah kasih tanda tempat ini dulu. Dia berdoa dulu, atau dia pernah jalan dulu di sini. Karena tanah-tanah itu selalu berdoa setiap kali ada yang jalan. Ya Allah, ada ahli zikir sedang menginjakku. Itu dia berdoa. Maka kiai-kiai di Jawa, tuan-guru di Jawa atau di Sumatera atau di sekitar kita di negeri kami, kalau hendak mereka membangun satu tempat menjadi pondok pesantren, mereka sholat di situ, zikir di situ. Nanti ada saja orang bantu. Tidak tahu dari mana, tempat pelosok, desa jauh, ya, di kampung-kampung. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala kirim orang. Kenapa? Karena tanahnya menjerit kepada Allah, ya Allah, kami senang sekali dizikirkan oleh si kiai fulan, syekh fulan. Maka izinkan tempat yang dibangun. Dibangun apa? Rumahmu, rumah. Maka rumah kita pun juga harus ada amalan-amalannya. Tidak hanya di tempat zawiyah, di rumah-rumah kita harus ada amalan. Tapi rumah masjid intinya siapa? Qalbu. Qalbul mu'min baitullah. Ini qalbu. Inilah yang harus diberikan menu-menu yang beragam. Jangan satu menu. Allah baru satu menu. Satu menu. Harus ada Rahman, ada Rahim, ada macam-macam. 99 menu qalbu. Ya. 99 menu qalbu. Siap menyantapnya? Tapi banyak resto seafood ya? Atau kalau di kami di sana ada resto rumah makan Minang, Padang. Tapi beda resto rumahnya mungkin mirip, ada gonjong, tapi yang berbeda adalah chefnya. Paham maksud saya analognya? Sama-sama mengajar nama Allah, sama-sama thariqah, sama nama thariqahnya pun sama. Tapi kenapa jika dia yang menjelaskan, jika dia memimpin zikir, rasanya lebih nikmat. Seperti kita datang ke suatu resto, sama-sama masakan Padang, Melayu, Minangkabau, apalah namanya ya, terserah. Seafood, tapi rasanya berbeda. Siapa yang berbeda? Chefnya. Ya, bumbu sama-sama kepiting, sama-sama udang, sama-sama apa lagi? Semua sama. Rempah-rempah sama. Yang berbeda mursyidnya, yang berbeda muallimnya. Ya. Nah, maka saya berdoa semoga nanti ada peningkatan kita ya. Jangan hanya di sini. Kalau ada ustaz kita daurah ke luar negeri, didaurahkan ke luar negeri, biayai ya. Biar tambah. Karena ilmu itu tidak ada batasnya.
Ada kajian di mana, kirim orang dari kita supaya nanti ketika pulang dia mengajar, ya, mengikuti surat At-Taubah. Nah, sifat ini turun kemana nih? Sifat-sifat Allah, Allah kenalkan ke dalam ruang yang lebih dalam daripada kolbu. Ya? Dari kolbu ke sifat itu ada namanya fuad. Dari fuad ke sifat ini ada namanya sir. Nah, maka di sini kita buatlah dua lapis ya, fuad. Ada Sir. sir. Nah, ini sudah belajar inti-inti sirrul asrar. Iya. Sikit-sikit. Sir. Fuad itu artinya bilik hati yang memberi natijah manfaat. Itu fuad. Dia menyimpan manfaat. Orang-orang ini yang sudah mengenal nama Allah dan masuk nama Allah ke dalam fuadnya, sifat-sifat Allah itu sudah terang dalam jiwa fuadnya, doanya mustajab. Ini kenapa ada wali doa mustajab, karena dia berdoa dengan fuadnya. Ya. Itulah yang dikata oleh Nabi, innallaha la yujibu min qalbin ghafil. Allah tidak terima doa orang yang lalai fuadnya. Jadi kolbu punya bilik, ya, namanya yang terdalam sir. Nah, dalam ilham para ulama, ini bukan hadis, ingat, ini cuma ilham para ulama. Wa fi sirri ana, di dalam sir itulah engkau dapat mengenal siapakah aku. Inilah yang terjadi pada Sayyidina Musa dalam surah Taha. Wahai Musa, innani anallah la ilaha illa ana. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah. Tiada yang berhak disembah kecuali aku. Makanya bahasanya di sini aku, kamu. Allah berbicara aku, lalu bicara kamu. Ya. Tapi kamu ini sudah hilang sifat-sifat kejiwaannya. Amara, apalagi tadi lawama, itu sudah habis. Mulhamah, bahkan mutmainnah itu sudah habis, dia masuk ke dalam qalbu. Mutmainnah pun sudah ditinggal, masuk ke fuad. Maka di fuad ini sudah kamil. Maka ada lagi di atasnya, kamil mukamil. Ada lagi di atasnya, hanya Allah tahulah. Yang tahu namanya hanya Allah. Ya, istilah-istilah bisa banyak. Yang punya rahasia. Ya, sir. Dalam sir ini ada ma'rifat mengenai nama Allah. Lalu zat Allah SWT, Allah hanya mengenalkan zatnya kepada ruh. Jadi zat Allah ini hanya Allah kenalkan di siapa? Ruh. Itu dia. Yang berpulang jika semuanya sudah seragam, ya. Jiwa kita sudah kita kenalkan bahwa ini semua fi'il, perbuatan Allah. Apa yang ada ini perbuatan Allah. Kolbu sudah mabuk, sudah penuh, sudah kenal, sudah penuh dengan nama-nama Allah. Fuad sir sudah dihiasi dengan sifat Allah. Maka ruh akan semakin mengenal Allah SWT. Itulah yang disebut mi'rajnya ruh. Makanya di sini sama di sini. Ini latihan puasa, ya, tidak berkalam yang jorok, yang apa orang bilang jorok sini, teruk, ya. Yang qabih, mazmum, ya, yang tercela. Itu latihannya jiwa. Jadi di sini apa thariqahnya jiwa? Melawan. Apa yang dia mau kita lawan. Dia mau tidur, kita lawan bangun. Dia mau makan, kita lawan puasa. Dia mau mencaci, kita lawan memuji. Dia mau menggunjingkan riba, kita lawan dengan menutup aib.
Bisa, ini thariqah jiwa. Itu yang ada di tanbih tadi itu, yang di wasiat-wasiat abah-abah terdahulu itu. Ya. Itu yang mereka wasiatkan. Kenapa mereka tidak banyak wasiat masalah ini? Karena ini pun belum selesai, belum oke. Ya. Lalu kenapa saya berani meneruskannya? Karena kalau kita tunggu selesai, kapan selesainya? Ya. Ya, kita buka sajalah dulu ya. Nah, kolbu, disitulah ada zikir kolbu Allah. Dulu kalau kita latihan zikir ada 5.000. Itu latihan aja. Bukan berarti kita harus zikir 5.000. Nah, Allah tidak butuh angka. Tapi diri ini butuh kedisiplinan. Dia butuh usaha. Harus dilatih. Orang yang hari ini push up itu push up ya. Push up setiap hari 10 kali, 100 hari. Oke namanya. Seperti apa namanya? Saya apa di Malaysia ada orang yang badannya Malik Nur. Seperti Malik Nur. Apabila tubuh ini dilatih setiap hari, dia akan menjadi kuat dan bugar. Apabila jiwa dilatih, kolbu terus ditawajuhkan, dia akan menjadi bercahaya, dia akan menjadi indah. Ya. Sampai di sini, ini mengulang-ulang nama, ulang. Jadi ini namanya riyadhah. Tapi untuk fuad dan sir ini mesti ma'rifah. Jadi thariqahnya nama diulang-ulang, disebut riyadhah. Thariqahnya sifat, dikenal, dibahas, ditaklimkan. Makanya kita orang-orang yang sudah belajar 99 nama ini, ada perbedaan antara orang-orang yang cuma berhenti di kolbu. Misalnya kamu baca Rahman Rahim 100 kali nanti begini, baca ya Latif ya Latif nanti kamu bisa menundukkan hati orang. Nah, ini baru di thariqah qalbiyah. Tapi kalau dia sudah masuk kepada, kan nama itu bersumber dari sifat, ya toh? Ar-Razi itu nama. Ar-Razi di university namanya lecturer, dosen, kita nyebut dosen. Di pondok disebut guru. Di rumah disebut ayah, disebut suami, di kampung saya disebut siapa begitu. Itu nama. Nama itu banyak. Itu baru Ar-Razi banyak nama, apalagi Allah yang menciptakan Ar-Razi. Paham maksudnya? Orang yang hanya membahas nama berarti dia baru kenal sedikit. Tapi kalau sudah tahu kebiasaan saya, karakter saya, suara saya, apa aktiviti saya setiap hari, berarti dia sudah mulai tahu dengan sifat. Nah, orang-orang inilah yang disebut muqarrabin. Yang ini disebut zakiri. Ini belumlah. Ini kadang disebut ghafilin. Masih lalai kepada Allah ya. Apa namanya nih orang ini? Ghafilin. Ini ini muqarrabin. Muqarrabin ini ada yang muqarrabin dekat sekali. Semakin dia mengenal sifat Allah, semakin dia didekatkan kepada Allah. Ya. Kalau ini hanya Nabi Muhammad ini. Yang mengenal zat Allah hanya Nabi Muhammad. Kita tak bisa. Mungkin Imam Mahdi nanti. Ya. Semoga Allah izinkan kita bertemu beliau ya. Amin. Entah dari mana lah nanti. Ya, yang pasti dari zuriat Rasulullah. Itu asbabnya kenapa kita wajib ta'zim kepada para habaib. Meskipun itu habaib tidak sempurna. Habaib manusia biasa yang tidak biasa darahnya, nasabnya. Ya, darah putih pada darah hijau. Darah putihnya itu yang mahal. Mungkin ada yang zuriat Nabi ya, Nabi Adam. Ya semua. Syukur-syukur jika kita menjadi orang yang muqarrabin. Amin. Inilah
dilatih-latihkan. Kenapa para sufi mengatakan ilahi anta maksudi? Ya Allah, hanya engkau maksud tujuanku. Maksud tuju dalam bahasa Melayu lama itu artinya mahbub, yang dicintai. Tapi dalam Melayu hari ini orang lebih paham tuju, yang dituju. Nah, orang lupa. Maksud dulu maknanya adalah mahbub. Ya. Karena di kampung saya dulu orang-orang lama-lama itu kalau mengatakan cinta kepada seorang mengatakan saya tuju kamu. Ya, mana tadi yang Negeri Sembilan tadi? Ini juga. Ya, udah balik. Ada. Hah? Banan. Oh, ada ya. Banan. Ambo tuju kau. Tuju itu artinya suka. Bahasa Melayu lama. Saya masih melihat di kitab-kitab ada Thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah Naqsyabandiyah yang ditulis oleh salah satu syekh di Palembang. Dia pulang dari Mekah, murid Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dia pulang, dia tulis bahasa Melayu Palembang. Dan dia maknai la maksuda, la mahbuba, itu tiada yang dituju, itu tiada yang dicinta. Bahasa lama kan kita serumpun, kasih maknanya sama. Ya? Jadi ilahi anta maksudi, artinya ya Allah, hanya engkaulah yang benar-benar kami cintai. Mungkinkah cinta kalau tidak kenal? Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Kenapa kita cinta? Karena kita kenal apakah cantiknya, apakah gagahnya, apakah baiknya, apakah suaranya, apakah hidungnya. Hidung bisa bawa ke Korea. Tapi kawan saya di Paris malah ingin ini dikurangi, hidungnya berlebih. Kalau kita ingin dilebihkan, kalau dia mau dimundurkan, dikurangi. Baik, barangkali ini penjelasan ringkas inti-inti daripada ma'rifatullah. Ini diurai lebih panjang lagi, karena ini sudah jadi satu kitab. Ya, sudah ada kitab Imam Ghazali, tapi kitab Imam Ghazali bahasanya lumayan berat. Ada yang lebih ringan, buku Imam Zarruq, ya, Al-Maqsad Al-Asna. Imam Ghazali, saya punya kajian itu online dengan community Jerman, teman-teman kita di sana. Tapi ini kita lagi off beberapa bulan ini. Dulu ada juga Husnul Khatimah Institute, itu yang saya bina orang-orang tua. Kita tadinya mau buat pesantren untuk orang-orang tua, tapi qadarullah belum sampai. Ya. Akhirnya kita buat dulu kajian selama pandemi, kajian Ma'rifatullah 9 nama, tapi belum sampai. Masih 10 atau 20 lah. Silakan cari di YouTube, masih ada itu. YHKI, cari ini ya YouTube-nya. Saya pun tidak tahu ini masih ada atau tidak. YHKI. YSKI. Yayasan Ya. Husnul Khatimah Institute. Ya. Dulu kita membuat pondok untuk orang-orang yang sudah berumur lanjut, supaya hari-harinya sibuk mengenal Allah. Biar pensiun, biar nanti jadi sahabatnya malaikat munkar nakir. Jangan jadi musuh. Ustaz, Iya. rahsia 165 165. huruf bilangan dia. Ya. Ini kalau diurai waktunya sih cukup lah. Bukan pendek saja. Alif tu berapa, lam berapa, sehingga jumlahnya 165. Ya. Oke. Coba buka Google Hisab Al-Jumal. Coba tulis Hisab Al-Jumal. Nanti cari ada gambar, picture. Nanti di situ ada bagan, alif berapa. Ya boleh dihapus. Yang tu saya dah tengok daripada Ustaz Buya Rusfi. Oke. Dari
Dia minat no. Belum. Oh, sudah bisa nak no. Atai. Tekan kas kita. Okey lah. Ini cucu pahlawan ni Naning Masya Allah. yang berjaya mengalau Inggris daripada tanah Melayu. Lawan Inggris dulu ya. Ya, dia cucu Pejuang, mujahid. sangkatan dengan Makilau. Sudah buka. Nanti kita urai angkanya. Nanti ada rahasia di situ. Abang lupa. Hisab al-Jumal. Google aja. HISAB ya. Ya, Hisab al-Jumal. Bisa berjuang. Tanya bang. Okey. Baik. Nah, di situ nanti ada huruf hijaiyah, alif Cucu berapa? dia main tapi dia penuh tu dia penuh. Nah, sudah ketemu? Cucu dia main. Oke, cari yang picture. Buang dia main. Oke. Kenapa saya ajak bersama supaya nanti dapat lakukan sendiri? Zikir ya latif berapa kali tadi? 100? Ya, dia tak kira. 129. Nanti pakai sabul juman. Ya. Ini ada rahasia. Sekarang tahu angkanya dulu, tahu cara hitungnya ya. 9. Oke, coba la ilaha illallah. Coba buka. Sabul juman sudah ada picture-nya. Alif apa? Lam alif dulu. Ya. Biar nanti bisa hitung sendiri. Hah? 31. Alif 1. Lam ha besar. Berapa ha? 5. Oke. 1. Lam 31. 1. Lam 30. 30. Lam 30. Ha 5. 6. 65. Ya. Ini satu mazhab. Ada yang menambahkan lam itu 3. 6, 7. Ya, kan dia ada begini. Ya. 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 Nah, kita pakai yang satu dulu ya. Coba dihitung. Biasanya nggak jauh-jauh dari angka 165 atau 163 atau 164. Coba dihitung. Ya. Tambah plus. 67, 68, 69, 99, 100 campur 65, 165. 165. Jadi kalau orang mengerti ilmu coding, kita menyebutnya sandi, isyarat, tulis 165 maknanya la ilaha illallah. Gitu. Tulis 129 maknanya latif. Tulis 450 maknanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Enggak pakai ini. Nah, tambah lagi. Nah, apa artinya? Bahwa angka-angka ini bukanlah dia kosong dari makna, tapi dia mempunyai makna. Ada wali-wali yang dia berzikir dengan angka-angka ini. Nah, inilah yang diambil oleh Maulana Syekh Ahmad Khatib Samblas. Ustaz, ada dikatakan kajian doktor mengatakan ada 165 urat-urat besar kita di dalam tubuh. Oh, setelah dihitung lebih. Yang besar-besar yang dititik oleh syaitan. Ya, beberapa wali menemukan seperti itu. 165 itu. Nah, coba lihat. La ilaha sampai di sini berapa? 36, 6,
67. 67 berhala di dalam diri yang harus dihilangkan. Mulai dari ego, cinta dunia, itu. Kalau dihitung penyakit-penyakit itu, penyakit-penyakit syirik di dalam kalbu, mulai dari syirik yang zahir sampai syirik yang batin, itu dihitung penyakit-penyakitnya 67 oleh para ulama. Ya. Illa, coba lihat. Coba baca illa. Ada yang ditekan. Kemana? Ke atas atau ke bawah? Illa. Nah, ini cara memasukkan nama ke dalam kalbu. La ilaha illallah. Nah, di sini banyak fikiran. Makanya zikirnya dibawa ke atas la ilaha. Ini hanya teknik. Boleh diikut, boleh tidak. Ini kan ijtihad ulama. Apabila ahli fikih boleh ijtihad, ahli hadis boleh bagi hadis, kenapa ahli zikir tidak boleh bagi zikir? Ya. Maka jika ada ahli hadis menentang pembagian ini, kita tentang juga pembagian hadis. Tapi saya juga mengkaji hadis, saya tidak akan tentang karena saya paham ini ilmu yang funnya berbeda-beda. Maka kita tidak perlu benturkan. Jadi jika ada ahli fatwa, ahli agama kemudian mengatakan dari mana nih angka ini, buat-buat aja mengada-ngada, dia tidak tahu, jangan dibilang mengada-ngada. Ya. Dalam ilmu hadis ada, ya di ilmu hadis tidak ada kaitannya dengan ini. Ilmu hadis sendiri, ini ilmu zikir sendiri. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi katakan zikir badan bisa. Ya, bisa. Zikir badan. Bisa juga ini zikir la ilaha itu badan dan fikiran. Badan dan fikiran. Otak ini yang tidak bisa khusyuk. Kenapa orang-orang sholatnya tidak bisa khusyuk? Karena dia sholat pakai fikiran. Tapi kalau dia pakai kolbu, di kolbu hanya Allah. Illa itu cara menghunjam, memasukkan, menyuapkan nama ke dalam kolbu. Illa khusyuk. Jadi bukan main di kepala, mainnya di dalam kolbu. Maka saya sudah nggak main kepala. La ilaha illallah. Hanya paling cuma kepalanya naik turun. Sudah jarang begini-begini udah. Tapi bolehkah kepala naik? Boleh. Ngorok kan? Ya? Nanti ngorok. Ya. Jadi la ilaha illallah. Menurunkan semua ego. Illallah. Masih banyak rahasianya, ya. Karena sudah larut malam tidak mungkin saya buka. Ya, maka ke depan jika baca illallah bukan mengikuti suara yang pimpin zikir, tapi kita memimpin di dalam diri sendiri. La ilaha illallah. Jadi ini seakan-akan dia membuka kunci kolbu yang sedang tertutup, dibuka. Jika banyak semak belukar, dia bersihkan. Illallah. Nah, kenapa awalnya pelan-pelan? Illallah. Karena kolbu ini dia tidak bisa dikeras. Kolbu ini tidak boleh dipaksa. Dia harus pelan, lama-lama. Setelah nama masuk, baru boleh diguncang. La ilaha baru boleh. Suci dan disucikan. Itu bahasa lainnya. Kenapa? Maksud itu hadirnya hati lah. Ya, hadirnya hati. Pertama hadir dulu. Saya sadar saya baca. Dengar. Ya, itu dulu. Yang kedua, saya sadar makna yang saya baca. Yang ketiga, saya merasakan apa yang saya baca. Dan yang keempat, tiada ibarat dan kata, Nikmat. hanya ada nikmat. Ya, nikmat. Zikir paling nikmat la ilaha illallah. Tidak ada. Saya sudah zikir macam-macam. Paling nikmat. Tapi orang kalau nikmat terus, dia tidak tahu kalau dia sedang dapat nikmat. Maka sesekali zikirnya harus diganti. Itulah muncul khatam. Khatam ini supaya orang tahu kalau zikir A, tetap balik-baliknya ke la ilaha
illallah. Begitu ya. Gimana? Khalas. Besok kerja ya. Ada lagi soalan? Cukup? Kalbunya sehat, jasadnya tidak sehat. Tidak mesti. Kadang kolbu sehat, badan tidak sehat. Capek. Ya. Wali-wali Allah badannya berpenyakit. Nabi Ayub sakit, kolbunya sehat. Ya, ya, fadhal, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Fairul. Fairul. Ya, Buya nak tanya tentang apa maksudnya wahdatul wujud. Wah, ngeri kali ya. Bolehlah dia terus ya. Mau dijawab tak? Mau. Wahdatul wujud. Wahdatul wujud, wahdah berarti esa, kesatuan. Hanya satu, wahdah. Wahdah, seperti wahdah, keesaan, ketunggalan, kesatuan, satu. Wahdah ini ada ulama kita mengalami pengalaman rohani yang berbeda. Muncullah seorang imam namanya Ibnu Arabi. Dia wafat, Ibnu Arabi wafat 639. Ibnu Arabi, ahli hadis tapi sufi. Dia mengatakan di alam ini semuanya bersumber dari satu wujud, yaitu wujud Allah. Maka wujud-wujud ini tidaklah ada hakikatnya kecuali dari Allah. Ini pengalaman rohani Imam Ibn Arabi. Maka dia makan, lihat, minum, semua yang dia lihat hanya Allah. Karena dia hanya melihat Allah, dirinya pun dia tak lihat. Disebutlah ini wahdatul wujud. Sebelum Ibn Arabi ada namanya Al-Hallaj. Jam berapa itu? 9. Kalau di Indonesia jam berapa? 10. Masih kuat lah. Dulu Al-Hallaj dia wafat tahun 309 di Pancung. Karena saat dia mengatakan yang aku lihat hanya Allah, lalu dia melihat dirinya Allah, maka dia berkata anallah Hallaj. Dia lagi mabuk. Orang mabuk cinta. Nah, kalau dia disebut wahdatul hub, cintanya satu, maka dia tidak melihat dirinya, dia hanya melihat Allah. Orang-orang ini ahli azwaq, ahli rasa. Ini tidak boleh dihukum dengan hukum akidah. Maka salah mufti kalau menghukum mereka. Ini bukan bagian ahli fatwa. Ya. Karena Ibn Arabi ini ulama besar. Dia hafal ribuan hadis. Dia hafal Sahih Bukhari. Ada di sini mufti hafal Sahih Bukhari. Ya, sembarang fatwa mengatakan wahdatul wujud. Ya, tak boleh. Ya. Kalau kita tak faham, cukup katakan saya tidak tahu. Cukup. Oh, saya belum sampai kepada pahamnya Ibn Arabi. Selesai. Saya pun juga, saya bukan Ibn Arabi, saya hanya menjelaskannya. Datanglah ulama belakangan, Thariqah Naqsyabandiyah, namanya Imam Rabbani Ahmad Al-Faruqi yang dibaca di Wassul. Ila ruhi al-Imam Rabbani, itu dia. Namanya Ahmad Al-Faruqi. Disebut Faruqi karena dia zuriat Umar Al-Faruq, Sayyidina Umar Al-Faruq. Dia dari India. Jadi zuriat Sayyidina Umar hijrah ke India, namanya Ahmad Al-Faruqi. Ahli hadis.
Dia punya 5 thariqah. Salah satunya Naqsyabandiyah dan juga Qadiriyah, ada Khistiyah, ada Suhrawardiyah dan thariqah yang lain. Ahmad Sirhindi, Ahmad Al-Faruqi mengatakan wahdatul wujud itu belum tinggi, masih ada yang lebih tinggi. Ibn Arabi ini keliru. Ya, ada lagi yang lebih tinggi, namanya saat Ibn Arabi tidak melihat kecuali Allah. Melihat itu bahasa Arabnya syuhud. Syuhud, saksi, menyaksikan. Maka disebut wahdatus syuhud. Hanya menyaksikan Allah. Sedangkan wujud saya tetap saya, makhluk. Wujud Allah tetap Rabb pencipta. Tapi dalam memandang, yang terpandang dari makhluk itu langsung dicipta oleh Allah. Jadi dia tetap membedakan antara hamba dengan Allah. Sedangkan ini sudah kabul, sudah tidak ada hamba. Bukan berarti hamba jadi Allah, bukan. Di sini tidak ada hamba, tidak ada alam, yang ada hanya Allah. Sedangkan Imam Sirhindi, Imam Al-Faruqi, zikir la ilaha illallah, aku tidak memandang kecuali hanya kuasa Allah, nama Allah, kebaikan Allah. Seperti itu. Saat minum obat, sembuh, tiada yang menyembuhkan kecuali Allah. Ini Imam Al-Faruqi. Ini lebih diterima oleh ulama Ahlus Sunnah dibandingkan Ibn Arabi Wahdatul Wujud. Tapi masih ada yang pakai. Ya, di Thariqah Naqsyabandi sendiri ada yang pakai ini. Jalur Thariqah Muzhariyah, di Naqsyabandiyah Muzhariyah pakai ini. Tapi Naqsyabandiyah Khalidiyah Mujaddidiyah ya tidak pakai. Dia hanya menganggap Wahdatul Wujud ini pengalaman rendah. Ada yang lebih tinggi. Wahdatul. Bagi saya tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada imam ini mengalami ini, bagi dia itu tinggi. Tapi bagi yang lain tidak tinggi. Ini hanya didapat kalau rajin riyadhah dan bermakrifat kepada Allah. Nanti akan dapat rasa itu. Insyaallah. Ya, itu wahdatul wujud dan wahdatus syuhud. Di negeri di Malaysia dulu ada namanya, sebelum Malaysia ada ulama Fatani, murid-murid daripada Syekh Muhammad Ibn Abdul Karim As-Samman, Thariqat Sammaniyah. Siapa namanya? Al-Fatani itu belakangnya. Ya. Beliau itu memakai dua-dua ini, tapi lebih cenderung wahdatul wujud. Lebih cenderung wahdatul wujud. Lalu ada lagi namanya Thariqah Syattariyah. Juga sama, lebih cenderung wahdatul wujud. Nah, maka dulu ada namanya Tok Kenali. Tapi orang salah faham. Dia kira Tok Kenali jadi Tuhan. Bukan. Tak boleh salah faham ilmu ma'rifat. Tak paham, diam aja. Ya. Nah, yang paling aman berthariqah biasa. Paling aman, ya. Ya, zikir aja. Zikir aja paling aman. Tapi biasanya orang yang investasinya sedikit, resikonya sedikit. Kalau investasi rohaninya kuat, resiko tinggi, resikonya besar, dituduh sesat. Ya, tinggal pilih. Ulama-ulama terdahulu mereka mau menempuh jalan itu yang beresiko itu. Maka di zamannya dituduh sesat, tapi ilmunya setelah dia wafat dipakai, bermanfaat. Ya. Maka saya punya cara pandang sendiri terhadap Tok Kenali, ya. Terhadap Syekh Dawud Fatani, Muhammad Zain Fatani dan banyaklah, ya. Namun yang paling aman, itu ada lagi Thariqah Ba'lawiyah, Thariqah para sayyid. Mereka nak mau bahas-bahas beginian. Thariqah Ba'lawiyah, mereka lebih kepada zikir dan akhlak, zikir akhlak. Nah, sekarang dipimpin gerakannya oleh Maulana Al-Habib Umar. Nah, beliau lah sekarang. Beliau masuknya ke ma'rifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana enggak banyak aurat seperti kita. Ada aurat sajidiyah, ba'lawiyah, tapi tidak seperti tadi. Ya. Kira-kira seperti itu.
Mana? Puas tak? Ya. Kalau Ini semakin malam biasanya pertanyaannya semakin aneh. di jalur mana Wak? Kalau kita ada kata-kata yang kata jangan ternampak adanya diri di jalur mana? Di wujud ataupun suhud? Gimana saya boleh dulu? Pakai mic ya. Ada kata-kata yang mengatakan bahawa jangan ternampak adanya diri. Ini masuk dalam mana? Waratul wujud ya. Waratul wujud ya. Sebenarnya ini dapat diurai. Mau diurai lagi? Masih kuat tak? Ada uraiannya. Jadi menjelaskan waratul wujud, waratul syuhud ini ada ilmunya supaya kita tidak menyesatkan salah satunya. Saya tidak menganggap salah satunya benar atau salah, karena saya mengerti maksud mereka. Insya Allah saya mengerti dan merasakan. Saya pernah merasakan salah satu zikir mereka itu. Sama-sama baca la ilaha illallah, tapi yang ini hilang dirinya, yang ini dia memandang dirinya sebagai perwujudan daripada kunnya Allah. Ini ada cabangnya dua. Nah, tuh panjang lagi kan? Dalam memandang alam, dia melihat Allah. Namanya wahdah fil kasrah. Dalam memandang alam yang beragam, dia memandang kebaikan-kebaikan Allah. Gak usah jauh-jauh lah. Tuhan punya jenggot tuh, ya, putih. Bisa tahan gak keluar putih? Hei putih, hei uban, janganlah kau keluar. Bisa gak? Gak bisa. Uban saya sudah banyak, karena belajar ma'rifat. Uban saya lebih dahulu keluar. Sedari saya masih kecil. Saya masih SMP itu sudah banyak uban. Itu zikir pandang tak? Ya, bisa ya, bisa tidak. Itu kan cuma cara aja. Pandang itu cuma hanya istilah. Ya. Nah, pandang itu ada yang mulai dari fikiran, ada yang mulai dari kolbu. Nah, yang lebih tinggi kolbu. Nah, mereka mulai dari kolbu. Di Indonesia ada namanya Syekh Siti Jenar. Di Banjar ada namanya Syekh Abdul Hamid, Muhammad Nafis Al-Banjari. Mereka aliran ini. Tapi mengerti syuhud. Dalam memandang alam, terpandanglah Sang Pencipta alam. Jika mereka memandang kepada Allah, terpandanglah alam yang banyak. Nah, maka ada lagi yang kedua. Oh, ini banyak cabangnya, ke atas bisa ditarik, ke bawah bisa ditarik. Ke atas itu nanti ada lagi namanya rububiyah, uluhiyah. Ini beda dengan wahabiyah. Sama-sama istilah uluhiyah, rububiyah, tapi beda makna. Pelan-pelan lah ya. Sudah mulai berasap. Menggelegak. Menggelegak. Gimana Ustaz? Ya, ikhtitamnya satu pertanyaan ya? Boleh. Last. Selalu kalau kita sebut contohnya wafat Tajul Arifin kan, boleh tak kita kata radhiyallahu anhu, sedangkan pangkat ini selalu serta kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Baik. Radhiyallahu ta'ala anhu artinya semoga Allah meridai. Disebut taraddi. Radhiyallahu ta'ala anhu bukanlah khusus untuk sahabat Nabi, tapi boleh kepada selain sahabat Nabi. Pengikut Imam Syafi'i, para imam-imam kita itu apabila mereka menyebut nama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya. Jadi apabila menyebut nama Imam Syafi'i, apa kata dia? Radhiyallahu anhu. Jadi A'immah Syafi'iyah menyebut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, menyebut Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi boleh. Namun untuk menghindari fitnah, menghindari tuduhan-tuduhan yang tidak ada ujungnya, sebaiknya gunakan qaddasallahu sirrah. Cukup. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani hanya qaddasallahu sirrah. Ya cukup itu dah. Karena qaddasallahu sirrah itu sebutan doa untuk wali-wali thariqah, wali-wali sufi. Ya.
Kalau radhiyallahu anhu, para sahabat, tabi'in dan imam-imam mazhab itu boleh. Namun boleh itu selainnya. Ya. Saya boleh mengatakan kepada Ustaz radhiyallahu anka, bukan berarti beliau ini sahabat Rasulullah. Ya. Gitu ya. Kebiasaan adat ulama radhiyallahu anhu untuk sahabat, untuk tabi'in sebagian atau para imam. Nah, kita hindarilah itu. Nanti di luar sana keluar lagi fatwa, orang Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah menganggap Abah Anom sebagai sahabat Rasulullah. Panjang lagi ceritanya. Nah, kita menghindarilah yang itu ya. Menghindari. Selevel. Ya, saya tidak mau orang-orang Tariqah banyak masalah dan konflik. Nah, itu juga sebabnya kenapa saya tidak talqin. Karena tidak boleh ambil murid orang lain. Ya, tak boleh ambil. Ya, cukup amalkan yang sudah ada. Ya. Nah, ilmu ma'rifatnya yang saya bagi. Karena ini yang mahal. Mahal tak dapat dibeli. Karena saya yang dikasih jiwa. Ustaz, sebelum lupa, Ya. nak ijazahkan Al-Fatihah satu nafas. Nah ini ada kumpulan zikir saya. Ini saya ijazahkan semua nanti. Ya. Itu al-ma'thurat, silakan diamalkan. Nah, di situ ada teknik berzikir jahar dan khafi juga, cuma dengan cara yang sedikit berbeda. Tapi karena di sini sudah ada amalan, saya hanya mengijazahkan. Siapa yang amalkan boleh tanpa merubah apa yang sudah jadi tradisi di sini. Nah, saya mendapatkan Fatihah satu nafas dari beberapa masyayikh, Syekh Abdul Rahman Nazari, Mursyid Syaziliyah, kemudian ada juga Mursyid Idrisiyah. Saya diperintahkan oleh beliau baca Al-Fatihah satu nafas. Boleh coba? Ya. Cara tekniknya, ambil nafas, tapi jangan penuh, cukup 70%. Ya 2/3 lah. Nah, baru mulai. Auzubillah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulang. Ya. Ulang, buang nafas. Tarik nafas. Bismillah tanpa auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kuat. Sekali lagi. Ya, tarik nafas. Jangan penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi, 3 kali baru kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini silsilahnya, sanadnya guru saya mengambil dari para masyayikh. Ada Syekh Yasin, ada Syekh Hasan Masyad, ada masyayikh Amin Al-Qutbi, ada di atasnya bersambung kepada Syekh Mukhtar At-Tari, ada Umar Hamdan dan lain-lainnya. Nanti bersambung sampai kepada Imam Ibn Arabi, bersambung kepada Sayyidina Nabi SAW, dari Sayyidina Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalur ahli hadis. Namun secara sir saya mendapatkan penjelasan lain. Kata Al-Fatihah itu langsung turun di Arash tanpa Jibril. Al-Fatihah langsung Allah turunkan dari Arash. Maka Arash itu adalah mahar tertinggi di alam semesta. Lebih mahal dari apa saja. Lebih mahal dari apa yang kita punya. Itulah salawatnya Allah. Ya, jadi Fatihah itu termasuk salawat karena isinya rahmat. Salawat itulah yang membuat salat kita sah.
walaupun sholat ini tidak khusyuk karena baca Al-Fatihah, Allah anggap sah. Itu salawat arti kasih sayang, inilah salawatnya Allah untuk manusia. Ketika Sayyidina Nabi SAW diangkat ke Arash, sebelum naik ke Arash, Sayyidina Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sekarang giliran engkau, aku tak boleh naik, engkau yang boleh naik. Berarti Sayyidina Jibril tidak lebih mulia daripada Sayyidina Nabi SAW. Ya. Maka Jibril tidak tahu Allah bagikan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Naiklah ia ke Arash yang paling tinggi. Allah turunkanlah wahyu. Itulah solatnya Nabi di atas Arash. Itulah solat Nabi yang paling sempurna. Maka 50 itu bukan untuk beliau, untuk kita. Dikurangi menjadi 5 itu untuk kita. Nabi Muhammad sudah cukup di Arash. Namun karena beliau ingin menanggung kita, maka beliau pun melakukan sholat sunnah. Kenapa sholat Nabi banyak? Itu syafaat. Maka sholatnya Nabi syafaat bagi kita. Sholatnya kita untuk diri kita sendiri. Ya. Atas dasar itulah wajib membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Ini rahasianya. Walaupun bacaan imam, bacaan makmum, ya itu mazhab fikih. Kalau dalam mazhab ma'rifatullah, tidak. Bacaan imam untuk dia sendiri, bacaan kita untuk kita sendiri. Karena Al-Quran, Fatihah itu isinya munajat. Apa arti munajat? Doa berbisik-bisik kepada Allah. Bisikan ini tidak dapat digantikan oleh imam. Kita harus berbisik-bisik sendiri kepada Allah. Maka dalam mazhab ahlul haqiqah wajib baca Al-Fatihah. Selesai waladhdallin, amin, kita baca. Ya, saya lihat orang-orang Malaysia sangat rapi baca Fatihah untuk mazhab Syafi'inya. Lebih rapi dari orang Indonesia lah. Orang Indonesia kan mazhab itu campur-campur ya. Tapi tetap sama, mazhab Syafi'i. Karena banyak yang sudah talfid. Wah, bacaan imam baca makmun. Jadi imamnya baca, dia diam. Ya, melayang. Wahdatul wujud. Ya, wahdatul wujudan. Ya. Barangkali itu ya, saya ijazahkan baca Fatihah ini. Nah, saran saya nanti kalau beramal sendiri, tawassul Fatihahnya satu nafas. Itu energinya, energi rohaninya lebih dahsyat. Allah akan kuatkan nafas. Kita ini punya paru-paru, benar paru-paru namanya. Ya, paru-paru ini kurang maksimal. Coba nafas, nggak penuh, coba full. Nah, selama ini kita hanya nafas 25%, seperempat. Lalu mana yang lainnya? 2/3-nya di mana? Jadi penyakit. Nah, ini olahraga nafas, maka dia akan menjadi zikir nafas. Gitu ya. Tapi kalau jadi imam tetap satu Bismillahirrahmanirrahim. Ya biasa. Tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan berhenti, lanjut terus. Ya. Coba ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harus begitu ya. Walaupun berhenti wakaf di 'alaihim boleh. Namun di dalam mazhab qiraat Asim, karena kita menggunakan Asim, itu makruh. Suka yang makruh ya. Ya, saya rasa cukup lah ya. Besok masih kerja ya. Saya yang tidak kerja besok. Saya libur besok ya.